Halo para saintis, sahabat tim Biosains HM 2020, salam sehat. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bermacam-macam jenis RNA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan letak masing-masing RNA tersebut. Dan pembahasan kita tentang mRNA, rRNA, dan tRNA. Oke, kita mulai dari RNA coding, yaitu messenger RNA. Messenger RNA mengandung 5% dari total RNA di dalam sel. Messenger RNA terdiri dari dua jenis yang berbeda. Yang pertama adalah mRNA yang terdapat di dalam sel prokariotik. Messenger RNA ini dapat mengkodekan lebih dari satu jenis protein, yaitu 3 jenis protein yang berbeda. Jika messenger RNA dapat mengkode lebih dari satu protein, maka disebut messenger RNA polisistronic. Yang kedua adalah mRNA yang terdapat pada sel eukariotik. Jenis mRNA ini hanya mengkode satu jenis protein, sehingga disebut dengan messenger RNA monosistronic. Baik, sekarang kita bahas tentang struktur dan fungsi dari messenger RNA. Pada ujung 5 aksen terdapat penudungan oleh gugus 7-metilguanosin trifosfat, disebut juga sebagai penutup atau tudung messenger RNA. Fungsi tudung ini adalah untuk memberikan pengenalan RNA messenger dalam mensintesis protein, dan terutama untuk mencegah aktivitas enzim 5 eksonuklease, sehingga tidak dapat memutus rantai mRNA dari ujung 5 tersebut. Pada bagian ekor, ujung 3 aksen terdapat poli A. Fungsi utama poli A ini adalah untuk mencegah aktivitas enzim 3 eksonuklease, sehingga tidak dapat memutus ikatan pada ekor mRNA. Poli A juga berfungsi untuk membantu mengekspor messenger RNA dari nukleus ke sitosol. Yang berikut adalah ribosomal RNA, disingkat dengan rRNA atau RNA ribosom. RNA ribosom ini terdapat di dalam ribosom. Ribosom terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. RNA ribosom terdiri dari 80% dari total RNA di dalam sel. Dalam sel eukariotik, subunit besar ribosom berukuran 60S dan subunit kecil berukuran 40S. S merupakan satuan ukuran kecepatan sedimentasi Spitzberg. Pada subunit besar rRNA, sel eukariotik memiliki 3 rRNA ribosom, yaitu rRNA berukuran 28S, 5,8S, dan 5S. Pada subunit kecil memiliki 1 rRNA berukuran 18S. Pada sel prokariotik, subunit besar berukuran 50S, subunit kecil 30S. Dalam subunit besar prokariotik memiliki 2 rRNA ribosom, yaitu yang berukuran 23S dan 5S. Subunit kecilnya memiliki 1 rRNA, yaitu berukuran 16S. Fungsi RNA ribosom ini adalah membantu ribosom untuk menghasilkan protein melalui proses yang disebut dengan translasi. Baik, yang berikut adalah struktur dan fungsi RNA transfer atau tRNA. RNA transfer mengandung 15% dari total RNA di dalam sel. Struktur transfer RNA terdiri dari 4 lengan yang berbeda. Lengan pertama disebut sebagai lengan akseptor atau penerima, karena lengan ini merupakan tempat penerimaan asam amino pada ujung 3. Lengan kedua disebut dengan lengan D. Disebut lengan D karena di dalamnya memiliki nukleotida dengan nama dihidrouridin. Disebut nukleotida dihidrouridin artinya karena salah satu ikatan rangka basa urasil direduksi dengan penambahan 2 atom hidrogen. Perhatikan, pada nukleotida ini ada basa nitrogen yang disebut urasil yang melekat pada gula ribosa.
Seharusnya ada ikatan rangkap di sini. Tetapi karena adanya penambahan dua atom hidrogen, ikatan rangkap tersebut direduksi menjadi ikatan tunggal, sehingga nukleotida ini disebut dengan dihidrouridin. Jenis nukleotida ini berada di area ini. Oleh karena itu, lengan ini disebut D-arm dan putaran yang terbentuk disebut dengan D-loop. Lengan ketiga adalah lengan T. Disebut lengan T karena memiliki nukleotida yang disebut ribotimidin. Disebut nukleotida ribotimidin karena gugus metil ditambahkan ke urasil untuk membentuk timin. Berikut adalah nukleotida, di mana basa nitrogen urasil terikat dengan gula ribosa dan gugus metil ini melekat padanya. Sekarang, dengan gugus metil ini, ikatan rangkap yang seharusnya ada di sini direduksi lagi menjadi ikatan tunggal. Gugus metil biasanya terdapat pada timin di tempat ini, sehingga merupakan jenis konversi urasil menjadi timin. Oleh karena itu, nukleotida ini disebut sebagai ribotimidin. Jenis nukleotida ini terdapat di area ini. Itulah sebabnya mengapa lengan ini disebut lengan T, dan lengkungan atau loop yang terbentuk disebut sebagai T-loop. Lengan keempat yang dimiliki RNA transfer adalah lengan antikodon. Disebut lengan antikodon karena melengkapi pasangan kode-kode yang ada pada messenger RNA. Garis ini adalah utas messenger RNA yang memiliki kode yang berbeda. Kode-kode inilah yang dikenali oleh RNA transfer tersebut. Dan begitulah cara RNA transfer mengenali asam amino mana yang perlu diletakkan pada lengan asektor. Selain keempat lengan utama, terdapat lengan kelima, RNA transfer yang disebut sebagai lengan variabel. Disebut dengan lengan variabel karena panjang lengan ini berubah pada lokasi yang berbeda. Beginilah struktur lengkap dan fungsi daripada RNA transfer. Jadi, secara umum, fungsi RNA transfer adalah untuk membaca RNA messenger dan menempelkan asam amino komplementer yang sesuai kepadanya dalam proses yang disebut translasi. Demikian penjelasan saya tentang struktur dan fungsi mRNA, rRNA, dan tRNA. Semoga dapat dipahami dengan baik. Salam sehat dan terima kasih.